Sementara Liona yang mendengar pengakuan Ustadz Abizar bahwa sang Ustadz tidak memiliki perasaan apapun kepada dirinya, ia seperti terhempas dari tebing ke jurang yang dalam. Hatinya mencelos dengan jantung berdebar tak karuan. Mata gadis itu mulai memanas. Cairan bening mulai menguap dari sumbernya untuk ditumpahkan. Dadanya juga semakin sesak untuk bernapas, menahan sakit dari panah asmara yang menghunus hatinya sampai terdalam. Sesakit inikah jika cinta ditolak? Cinta yang hanya bertepuk sebelah tangan, tidak diberi kesempatan untuk menyentuh hatinya barang sedetik saja. Liona mencintai Abizar dengan tulus hati, bahkan rela jika dijadikan istri kedua, menjadi madu Ustazah Qonita. Jika Allah tidak menakdirkan rasa ini tumbuh dalam hatinya, Liona juga tidak mau mempunyai perasaan lebih kepada ustadznya. Namun, gadis itu bisa apa? Takdir mencintai ustadznya telah merasuk ke tubuh, merekat erat dan berkarat yang susah untuk dihindari. Liona memilin jemarinya sembari menatap lekat wajah Ustadz Abizar yang sedang memandang Ustazah Qonita penuh pemujaan. Rasa cemburu yang mendalam sangat ia rasakan, dan itu membuat hatinya semakin tersiksa. Ana sudah merasakan kenyamanan kepada Ustadz. Hanya Ustadz yang mengerti keadaan Ana, baik di dalam maupun di luar. Hanya Ustadz yang mampu menyembuhkan luka batin Ana. Apakah salah jika Ana menginginkan Ustadz Abizar untuk menjadi suami Ana? Ana butuh sosok pelindung yang mampu menjaga dan membimbing Ana ke jalan yang benar, ucap Liona bersuara serak. Dan ia berhasil menjadi objek pandangan oleh orang-orang yang ada di ruang tamu rumah Kiai Ahmad. Orang tua Liona juga hadir di tempat itu. Mereka datang ke pondok beberapa jam yang lalu setelah mendapat telepon dari Kiai Ahmad, mengabarkan bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh pemilik pondok itu. Kiai Ahmad juga mengundang keluarga besar Ustazah Qonita dengan tujuan agar semuanya terbuka dan tidak ada yang salah sangka terhadap masalah ini. Nyai Munawarah yang kedatangan 2 tamu sekaligus tampak senang. Wanita itu menempatkan para tamunya dalam satu ruangan. Dan di sanalah mereka berkumpul jadi satu di ruang tamu yang cukup luas dengan sofa warna coklat sebagai alas duduk. Nyai tidak tahu apa rencana suaminya. Dia hanya berpikir suaminya hanya ingin bersilaturahmi dengan tamu-tamunya itu. Sebelum Kiai Ahmad dan Ustadz Abizar bergabung, suasana di ruang tamu masih ramai dengan obrolan yang saling menyahut tanpa ragu. Bahkan Liona pun terus bermanja kepada sang mama. Sedari tadi gadis itu terus memeluk dari samping wanita yang belum genap 40 tahun, menumpahkan segala kerinduannya yang terpendam. Kecuali Pak Broto, laki-laki itu dia menahan 1000 kata yang sebenarnya ingin dilepaskan. Lalu, suasana berubah setelah kedatangan Kiai Ahmad dan Ustadz Abizar. Tiba-tiba menjadi hening, serius, dan mencekam. Semua orang yang di sana terfokus pada pertanyaan Kiai Ahmad kepada Liona perihal isi hati gadis itu kepada anak angkatnya. "Liona, apa yang kamu katakan?" Suara Pak Broto terdengar tegas. Lelaki itu menatap Liona dengan pandangan yang sulit diartikan, antara kaget oleh perkataan anaknya atau bahkan malu karena anaknya telah lancang mencintai orang yang tidak tepat. Liona hanya ingin jujur sama isi hati Liona, Pak. Liona cinta sama Ustadz Abizar. Perasaan yang tidak bisa ditepis begitu saja dari hati Liona. Liona tahu ini salah, karena Ustadz sudah memiliki istri. Namun, bukankah dalam agama juga membolehkan jika seorang laki-laki bisa mempunyai istri lebih dari satu? Jelas Liona. Ustazah Qonita mendengar ucapan Liona terlihat gelisah. Meskipun sang suami sudah menjelaskan jika tidak mempunyai perasaan apapun kepada gadis itu. Namun ada rasa ketakutan yang menjalar ke hatinya. Wanita berkerudung syar'i dengan cadar menutupi hidung ke bawah, menatap nanar Liona. Lalu beralih menatap sang suami, yang sedang menatapnya juga. Pandangan mereka saling beradu. Seakan Ustadz Abizar meyakinkan Qonita jika ia tidak akan berpaling dari dirinya. Nak Liona memang benar. Dalam agama Islam seorang suami boleh memiliki lebih dari satu istri. Namun tidak mudah baginya untuk memutuskan menikah lagi. Semua keputusan ada campur tangan dari istri pertama. Apakah merestui pernikahannya tersebut atau tidak? Jelas Kiai Ahmad bersuara lembut dan tenang. Namun, lain lagi dengan kakak laki-laki Ustazah Qonita. Pria yang baru genap umur 35 itu menatap Ustadz Abizar, datar dan dingin. Dia menganggap jika Ustadz Abizar lah yang memulai semua. Seperti yang dikatakan gadis berkerudung putih itu, merasakan kenyamanan karena ustadznya telah perhatian membimbingnya. Seharusnya sebagai seorang ustadz,
Abizar bisa menjaga jarak dan bersifat tegas kepada santrinya, agar terhindar dari ketertarikan lawan jenisnya. "Ana tahu Kiai," balas Liona lirih. "Tapi Ana tidak bisa menepis perasaan cinta ini kepada Ustadz. Ana berharap Ustazah Konita mau memberikan kesempatan kepada Ana untuk menjadi istri Ustadz Abizar," sambung Liona lagi, yang membuat semua orang terperangah kembali. Gadis itu masih kekeh akan kemauannya. "Liona, bisa ikut Papa sebentar? Papa butuh bicara berdua denganmu," ucap Pak Broto menahan emosi. "Ayo." Pak Broto beranjak dari sofa sambil menoleh menatap Liona yang masih terdiam. Liona mengangguk, lantas beranjak dari duduknya, mengikuti sang papa yang keluar dari rumah Kiai Ahmad, menuju teras yang sepi oleh lalu lalang orang-orang. Kini mereka berdua berdiri saling berhadapan. Hening. Belum ada yang membuka suara. Jika Pak Broto masih mengendalikan emosinya, lain halnya dengan Liona yang menunduk takut. Gadis itu sangat paham bagaimana sifat papanya yang temperamen. Keadaan ini mengingatkan dirinya sebelum berangkat ke pondok tempo lalu. Pak Broto mengusap gusar wajahnya. Lantas ia berucap, "Liona, kamu tahu apa maksud Papa memasukkanmu ke pondok?" Liona diam, masih menundukkan kepala sembari memilin jemarinya. "Jawab Papa, Liona." Pak Broto meninggikan suara tegas, membuat anak gadisnya terperanjat kaget. "Iya, Pak," lirih Liona. "Lalu kenapa kamu selalu mempermalukan Papa? Ha? Dulu jadi anak pembangkang, sekarang mau jadi perebut suami orang. Sebenarnya apa yang ada dalam otakmu, Liona? Kapan kamu akan menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua?" Hati Liona sakit. Setetes air mata luruh di pipi mulusnya. Kenapa Papa juga tidak pernah mengerti Liona? Selama Liona di pondok, apa kalian pernah menjenguk Liona? Apa kalian pernah menanyakan kabar Liona? Mama dan Papa hanya sibuk sendiri tanpa harus tahu keadaan anaknya seperti apa. Kalian tidak pernah tahu jika Liona menjadi bahan bulian. Tidak pernah tahu jika Liona terus dikucilkan, sampai Liona harus kabur menghindar dari perlakuan jahat anak-anak yang lain. Liona mengusap kasar air matanya yang terus berlinang di pipinya. Lalu gadis itu melanjutkan ucapannya lagi. "Lalu, apa salah kalau Liona mencintai Ustadz Abizar, Pak? Hanya Ustadz yang mengerti keadaan Liona. Hanya Ustadz yang mampu menyembuhkan tekanan batin Liona. Bersama Ustadz, hati Liona merasa tentram, merasa terlindungi dan terbimbing. Liona mencintai Ustadz Abizar, Pak. Tolong restui perasaan Liona kepada Ustadz." Mohon Liona sambil menatap papanya dengan pandangan sayu. Gadis itu sesungguhkan menangis, memperlihatkan kesungguhan hatinya. "Papa tidak bisa. Perasaan kamu salah menempatkan Liona. Ustadz Abizar sudah memiliki istri. Bahkan Ustadz Abizar secara gamblang menolakmu. Beliau tidak bisa mendoakan istrinya. Seharusnya kamu sadar diri, Liona. Jangan menjadi perusak rumah tangga orang," jawab Pak Broto tegas. Liona menyandarkan tubuhnya di dinding dengan lemah. Tangannya mengepal kuat, mengeluarkan emosi yang tak bisa tersalurkan begitu saja. Kenapa semua orang menghalangi jalan kebahagiaan yang ingin ia raih? Liona sangat mengharapkan Ustadz Abizar menjadi suaminya, teman hidupnya, juga guru pembimbing untuk anak-anaknya kelak. Semua sudah Liona bayangkan, bahkan terus ia mimpikan dalam tidurnya.